Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur hadis. Yang pertama mengenai latar belakang. Hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Secara strukturnya, hadis terdiri dari 3 komponen penting atau struktur, yakni sanad, matan, dan juga rawi. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dikatakan sebagai hadis apabila tidak memiliki salah satu bahkan salah dua dari unsurnya yang tidak terpenuhi. Dan masuk ke pembahasan mengenai sanad yang pertama. Secara bahasa, sanad berarti sandaran tempat atau bersandar. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dipegangi atau yang kuat yang bisa dijadikan pegangan. Sedangkan menurut terminologinya, sanad adalah silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Berdasarkan fungsinya, sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Sebuah hadis dapat memiliki sanad yang jumlah penutur atau perawinya dapat bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan dalam sanad disebut juga dengan tobaqoh. Kemudian selain istilah sanad, terdapat juga beberapa istilah lain antara lain al-isnad, al-musnad, dan al-musnid. Beberapa istilah tersebut secara terminologi memiliki arti yang cukup luas sebagaimana yang telah dikembangkan oleh para ulama. Kata pertama yakni al-isnad yang berarti menyandarkan, kemudian mengasalkan dan mengangkat. Kemudian kata kedua adalah al-musnad yang juga memiliki beberapa arti. Yang pertama ialah bisa berarti hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang. Kemudian yang kedua bisa berarti juga kumpulan hadis yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanad-sanadnya secara lengkap seperti musnad al-Firdaus. Kemudian yang ketiga bisa berarti nama suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan sistem penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat perawi hadis seperti kitab Musnad Ahmad. Kemudian yang keempat, berarti nama bagi hadis yang memenuhi kriteria marfu dan muttasil atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sanadnya bersambung. Jadi yang perlu dicermati dalam memahami hadis terkait dengan sanadnya itu adalah menyangkut keutuhan sanadnya dan juga jumlah perawinya. Kesimpulannya, bahwasanya kedudukan sanad dalam suatu hadis itu sangat penting karena sanad sangat berperan dalam menentukan kualitas hadis tersebut, yakni dari segi dapat diterimanya sebagai dalil yang makbul atau. Selanjutnya, hadis dari segi kuantitas sanad. Hadis ditinjau dari kuantitas sanadnya terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua hadis ahad. Mutawatir menurut bahasa adalah isim fa'il mushtaq dari at-tawattur, artinya at-tabatur atau berturut-turut. Adapun hadis secara terminologis menurut Nuruddin adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indera. Kemudian klasifikasi dari hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama mutawatir lafzi, yang kedua mutawatir maknawi, dan yang ketiga mutawatir amali. Kemudian selanjutnya adalah hadis ahad. Dari segi bahasa, kata ahad berarti satu. Maka ahad adalah khobar atau berita yang diriwayatkan oleh satu orang perawi. Menurut istilah ahli hadis, takrif hadis ahad antara lain adalah suatu hadis atau khobar yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir, baik pemberita itu seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Kemudian klasifikasi dari hadis ahad adalah menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, hadis a'is, dan yang ketiga hadis ahad.
Kemudian tabaqut. Ilmu al-tabaqut adalah ilmu yang membahas mengenai berbagai hubungan yang menghubungkan sebagian para ahli ilmu pada sebagian lainnya atau saling membedakan satu dengan yang lainnya. Menurut istilah ilmu hadis, tabaqut ialah kelompok orang yang semasa, sepantaran usianya, sama dalam periwayatan hadis atau dalam menerima hadis dari guru-gurunya. Tabaqut adalah kelompok beberapa orang yang hidup dalam satu generasi atau masa dan dalam periwayatan atau isnad yang sama atau sama dalam periwayatannya saja. Baik, selanjutnya adalah matan. Secara bahasa, matan berarti sesuatu yang keras dan tinggi terangkat dari bumi atau tanah. Adapun secara terminologi, matan berarti ma yantahi ilaihi sanad minal kalam. Artinya sesuatu yang berakhir padanya terletak sesudah sanad, yaitu berupa perkataan. Kesimpulannya, yaitu matan ialah ujung sanad atau biasa disebut dengan lafadz atau isi dari hadis itu sendiri. Terima kasih. Rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tabaqah atau tingkatannya juga disebut dengan rawi. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang meriwayatkan, menerima, dan memindahkan hadis. Bentuk jamaknya adalah rawah, dan perbuatannya menyampaikan hadis disebut meriwayatkan hadis. Yang membedakan antara sanad dan rawi adalah terletak pada pembukuan atau pentadwinan hadis. Orang yang menerima hadis kemudian menghimpunnya dalam suatu kitab tadwin yang disebut dengan perawi. Dengan demikian, maka perawi dapat disebut dengan mudawwin atau orang yang membukukan dan menghimpun hadis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Periwayatan hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan lengkap jika terpenuhi 3 unsur yang utama, yakni rawi, sanad, dan matan hadis. Rawi adalah informan yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri atas tabi'in, tabi'in sampai seterusnya. Sedangkan sanad adalah mata rantai atau silsilah orang-orang yang membawa riwayat hadis. Silsilah ini bersambung antara satu sama lainnya hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad juga menjamin keberlangsungan dan kemurnian ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sedangkan matan adalah isi dari hadis itu sendiri. Sebuah hadis tidak dapat dikatakan hadis apabila tidak memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan di atas. Selain itu, juga terdapat syarat-syarat yang tentunya juga harus dipenuhi seperti tingkatan kualitas dan kuantitas sanadnya, sehingga hadis tersebut dapat dipastikan kebenarannya dan dapat dijadikan hujah bagi kaum muslim. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.